banget. Masak apa, Mak? Mak, kenapa, Mak? Pak Haji Murad salah paham sama Pak Odi. Salah paham kenapa? Pak Haji Murad pikir Surti itu mau nyayangin Uyuy. Dagang-dagangnya sama, bikin spanduk juga. Seperti itu. Masa cuma gara-gara sama-sama pasang spanduk dikira mau nyanyiin Po Uyuy sih, Mak? Ya nggak itu aja. Sekarang kan Surti nggak dagang gado-gado lagi. Dagangnya gudeg. Gitu ya, Mak? Ami jadi pengen cobain gudegnya, Mak. Nyobain apa lapar? Dua-duanya, Mak. Ya udah pesan sana lagi. Bantuin dagangannya Mbak Surti. Ya udah, Ami pergi ya, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Pok, dia bengong itu masak tergosong. Iya, Mak. Ih, orang lagi ngomong nih, nguping dulu sih. Cikini. Assalamualaikum, Mbak Surti. Waalaikumsalam, Mbak. Aku mau beli gudegnya satu pakai telur ya? Alhamdulillah. Sebentar ya, Mbak. Ya. Iya. Mbak Surti, tadi aku dengar dari emak, katanya Pak Haji Murad kesel ya sama Mbak Surti. Pak Haji Murad kesel sama saya. Kesel kenapa ya, Mbak? Tadi sih katanya gara-gara Mbak Surti ngikutin Po Uyuy pakai spanduk, katanya biar nyaingin gitu. Padahal mah kan nggak bisa disamain ya. Orang dari dagangannya aja beda. Iya. Tapi kenapa Pak Haji kok mikirnya gitu ya? Kalau itu mah aku juga nggak tahu, Mbak. Mbak, jangan buang aja tuh, aku udah lapar. Iya, iya. Bentar ya, Mbak. Iya. Akhirnya datang juga. Ibu nungguin saya? Bukan Mas Pur, tapi tukang ojek. Lah saya kan tukang ojek. Iya juga sih. Sekarang tukang ojek jarang mangkal sih, Mas Pur. Kalau yang lain nggak tahu. Tapi kalau saya kan nganter-nganter penumpang, saya kan rajin. Iya. Ayo saya antar. Assalamualaikum, Mbak Popi. Waalaikumsalam. Mbak, Ada apa ya, Bang? ini saya cuma mau ngasih tahu aja. Saya udah ngobrol sama Bobby, katanya nggak apa-apa kalau mau pakai AC, tapi cari AC-nya yang wattnya kecil. Oh iya, Bang Ojek sekalian mau ngambil kipas ya? Kagak Mbak, cuma mau ngasih tahu itu aja. Boleh pakai AC, soalnya kalau naikin daya listrik rumahnya lama. Iya, Bang. Nanti saya cari AC yang wattnya kecil ya. Iya Mbak. Bang, Abang udah bilang ke Sasi belum soal kerjaan? Nggak tahu Mbak, saya belum ngasih tahu. Oh, kalau gitu tolong sampein ke Sasi cepetan ya. Soalnya kan biar dapat kerjaan. Kesian juga sama Boy kan. Mi? Ada apa? Ini teh mau numpang makan. Ya, saya mau banget sebenarnya, tapi saya udah mau pergi. Oh, iya udah nggak apa-apa. Mau ojek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ketakutan begitu habis nginjek kayak kucing gimana? Tahu. Ya udah Mbak, saya anterin. Sebentar, mau ngambil tas dulu. Iya. Bentar, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, sini Neng. Nih kalau mau makan, ada kangkung. Kenapa, Neng? Nggak apa-apa, Mak. Bengong lagi. Demen amat sih bengong. Beresin tuh urusan masakan. Iya, Mak. Rob. Ngapain?
Main game ya? Panas. Usahanya main game panas. Handphonenya panas juga ntar. Oh. Nggak jadi main game. Halo Mi. Halo Bob. Bob, aku tuh lagi kesel sama Teh Popi. Kamu kesel kenapa? Iya itu, Teh Popi kan tahu aku tuh lagi cari kerjaan. Tahu aku tuh lagi nganggur. Terus tadi aku dengar Teh Popi malah ngasih lowongannya ke orang lain. Kan aku jadi sakit hati atuh Bob. Sabar dulu Mi. Ya iya sih. Tapi Bob, Sasi itu siapa sih Bob? Sasi itu salah satu orang yang penting juga buat Bang Ojak. Maksudnya Sasi itu calonnya Bang Ojak? Ya kalau itu sih aku nggak tahu. Terus kenapa Teh Popi malah bantuin saingannya atuh? Ya berarti mungkin Mbak Popi nggak suka sama Bang Ojak, cuma baik aja. Ya iya sih. Tapi kenapa atuh Teh Popi teh mending nggak inget sama aku? Ya kalau itu aku juga nggak tahu. Kenapa lu? Gue bingung. Bingung kenapa? Tadi sama Mbak Popi ngomongin kerjaan yang mau dikasih ke Sasi. Terus? Soalnya dia pakai ngomong, buruan dikabarin. Karena untuk kelangsungan hidupnya Boy. Maksudnya apaan? Itu berarti cemburu tuh. Si Popi cemburu sama Sasi. Makanya dia kayak begitu. Lu bisa kagak sih sehari aja gak ngeledek gua? Nggak bisa. Udah lu jangan usah sosokan ngeledekin gua. Sendal lu aja tuh, lihat tuh. Warna ungu lu mau kemana? Mau foto lu, photoshoot. Gitu ngapain? Belgedes lu, sendal gue putus. Ini gue dikasih Om Sopyan. Tuh, sendal aja lu kagak modal. Minta yang lain ke warnanya begitu sendal perempuan. Ya, Belgedes nggak apa-apa lah. Ini sendal dikasih sama Om Sopyan sementara. Nggak apa-apa ngejreng begini toh. Ini kalau ada Tisna pasti dia ngeledekin lu. Enggak juga. Ya terus tadi kenapa Bapak bisa pusing lemas begitu? Kolesterolnya tinggi. Gara-gara kebanyakan makan udang kemarin. Ya ampun. Tapi ya udah syukur deh kalau Bapak nggak kenapa-napa ya Pak. Iya, Ibu. Ya udah, Bab. Sekarang tolong beliin lauk ayam di pasar ya, Bab ya. Uangnya mana? Ya kan tadi udah dikasih. Hah? Habis. Apa? Habis. Dipakai beli obat buat Bapak. Bu, Bagas boleh les ya? Nggak boleh. Ya Bu, kata Roron kemarin dia nambah cepet ngerjain PR-nya gara-gara dibantuin sama Mbak Elis. Boleh ya Bu? Nggak boleh Bagas. Kamu tahu nggak PR itu buat apa? Buat nambah beban pikiran. Walah dalah bio iki bocah. Wes jawabnya ngasal, cengengesan lagi. Dengerin Ibu yo. PR itu buat ngelatih disiplin sama tanggung jawab biar tambah pinter. Kalau PR-nya itu yang ngerjain guru les, yang tambah pinter itu guru lesnya, bukan muridnya. Ngerti? Pak. Oh iya, siap Bu. Bu, biarin tuh Bagas ikut les supaya belajarnya itu lebih fokus. Pak, belajar itu kan bisa di rumah, nggak perlu ikut les. Ya wes kalau gitu, Ibu aja yang bantuin Bagas belajar. Lah, Ibu kan bukan guru les. Loh. Ibu piye toh? Hah? Mbak Eda pingsan? Bukan pingsan, tapi belakangan ini sering pusing. Kenapa Bang? Itu dia, saya juga agak tahu. Biasanya kalau orang tahu-tahu sering pusing, kenapa ya Pak? Apa kesambet ya? Bukan kesambet Bang. Kalau sering pusing itu biasanya masalah kesehatan. Oh gitu. Kesehatan Eda kenapa ya Pak? Nah itu yang saya nggak tahu. Saya bukan dokter soalnya. Baiknya sih Bang Bowo periksa ke dokter aja.
Bang, maaf, saya angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum, Mas Indro. Waalaikumsalam, Pak Guru. Maaf ganggu. Enggak, ada apa, Mas? Saya mau minta tolong sama Pak Guru yang semalam saya cerita itu loh. Soal yang Bagas mau les itu ya? Iya, Pak Guru. Saya mau minta tolong sama Pak Guru. Bisa ndak ya? Bujukin istri saya supaya Bagas itu bisa ikut les. Bisa ndak ya? Gimana ya? Bu, Ibu. Nggak usah. Bagas mau pamit sekolah. Bagas nggak usah sekolah nih. Ibu kirain kamu mau minta les lagi. Bawang putih. Loh lah iya, lawang ibumu ki lagi ngupas bawang putih kok. Ya bau bawang putih. Udah sana, cepat berangkat. Bu, ngapain Pak Fauzan nyari? Itu buat nunjukin Mbak Yuni, biar Bagas itu boleh les. Nah, saudara bukan, suami bukan, masa bujukin Mbak Wahyuni? Ini nih yang minta tolong Pak Indro. Pak Indro minta tolong sama Pak Fauzan. Pak Fauzan minta tolong sama Ibu. Alah, Indro tuh jadi orang juga kayak gitu, nggak tegas. Nah, mosok gitu aja harus minta tolong orang, malah ngerusoi orang. Udah nggak usah, Bu, nggak usah ikut campur, Bu. Membantu orang lain masuk nggak boleh toh, Le? Kamu tuh jangan perhitungan toh. Walaupun Mbak Wahyuni itu orangnya kayak gitu, kalau ada yang bisa kita bantu ya dibantu. Ya udah, terserah Ibu aja lah. Ibu Mbak Yuni dulu. Iya Bu Murni. Maaf Mbak Wahyuni, apa bener Bagas itu minta les? Pasti Mas Indro yang cerita-cerita ya Bu Murni. Gini loh Bu Murni, sebenarnya saya ini nggak ngelarang Bagas buat ikut les. Tapi dari sekian banyak guru les di muka bumi ini, Mas Indro milihnya guru les perempuan yang lebih muda, yang ayu kinyis-kinyis, badannya ki ramping, terus mungil. Lah saya khawatir tuh Bu Murni, saya ki juga takut kalau Mas Indro itu jadi genit. Bu Murni, siapa toh itu yang ketawa? Oh, enggak kok Mbak, enggak apa-apa. Gini aja Mbak Wahyuni, kalau memang itu masalahnya, gimana kalau Bagas itu tetap les aja di rumah. Tapi Pak Indronya jangan boleh pulang dulu, suruh dagang dulu gitu, gimana? Nje, Bu Murni, nje. Nyari siapa, Mbak? Mbak, saya nyari suami saya, Mas Indro. Barusan saya papasan. Mas Indro udah dagang. Oh, gitu toh. Masa suami sendiri pergi dagang sampai istrinya nggak tahu? Maksudnya Ki, saya nyari Bagas. Loh, tadi saya malah ketemu Bagas duluan di pertigaan sana. Udah berangkat sekolah. Mbak Yuni gimana sih? Gimana Kak? Berhasil bujuk ibunya buat les? Enggak, Ron. Kasian. Orang tua tuh aneh ya. Kamu yang nggak pengen les malah dipaksa buat les. Lah aku yang pengen les malah nggak diizinin buat les. Aneh banget. Makanya nggak usah jadi orang tua. Aku malah pengen cepet-cepet jadi orang tua, Ron. Kerja terus punya uang. Bisa bayar les sendiri deh. Masa udah tua mau belajar les matematika lagi? Buat apa coba? Oh iya. Yaudah yuk ah. Toprak. Haji. Assalamualaikum Pak Haji.
Habis belanja lah? Waalaikumsalam. Iya dok, ini belanja tempe, sayur-sayuran, apa aja dah. Iya, lu pagi-pagi buru-buru banget mau ngider, mau bersetoran lu. Saya males Pak Haji kelamaan di rumah. Saya lagi sebel sama istri saya. Kenapa lagi sih dok? Masih masalah Bagas? Iya. Lah wong anaknya mau pinter kok, malah ndak didukung. Ya toh? Ya masalah cuma sepele, takut saya genit. Shh. Pak Haji kenapa toh? Saset-saset aja. Bini lu nuh. Pada ngomongin ibu ya. Ibu kira, cok enggak kok. Lah, kalau enggak terus ngomongin apa? Tempe. Pak Haji piye toh? Lu yang kagak ngajak kompakan. Pak, ibu setuju Bagas ikut les. Tapi ada syaratnya. Alhamdulillah, beneran Bu. Apa syaratnya? Syaratnya kalau Bagas les privat di rumah, Bapak ndak boleh pulang dulu. Gampang. Bapak nggak bakalan pulang. Iya. Sebulan aja dulu lu jangan pulang lu. Ya jangan toh Pak Haji. Kalau saya nggak pulang-pulang nanti kayak Bang Toyib. Ya wes kono Bapak bilang ke guru lesnya. Nggih Bu. Makasih ya Bu. Ya Pak, nggih. Iya. Nje. Iya.